Dalam kesempatan ini, khutbah Jumat yang singkat ini, judul yang kita bahas berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun kita punya ayah, punya ibu. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita adalah punya ayah dan punya ibu. Dengan kondisi seperti ini, keadaan kita seperti ini, bakti kita kepada orang tua jangan dilupakan. Karena ada sebuah kisah. Ada 3 orang pemuda yang masuk dalam gua tertutup dengan batu. Dengan tertutup batu tersebut sehingga pemuda yang 3 ini tidak bisa keluar dari gua. Puas menggeser batu, tidak bisa digeser saking besarnya batu itu menutupnya. Begitu orang masuk ke dalam, batu pun datang menutupnya. Lalu apa pembuka batu tersebut? Itulah pemuda tersebut menadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini. Tolong bebaskan kami dari tempat ini, ya Rabb. Kalau seandainya saya tetap di tempat ini, siapa yang mengurus ayah ibuku? 3 kali sehari, ya Allah, kumandikan ibuku. Kusulangi makan karena ibuku stroke. Kalau andaikan saya tetap dalam gua ini, ya Rabb, siapa yang memandikan mereka? Siapa yang mengurusnya? Dengan doa kepada orang tua seperti itu, batu tersebut bergeser. Itulah hebatnya berbakti kepada orang tua. Batu tersebut bergeser. Mereka keluar. Maka sekalipun seperti ini, kita berbakti kepada orang tua tetap. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua, dimudahkan Allah urusan kita, dipercepat selesainya permasalahan. Karena orang tua, saat-saat orang membenci kita, ibu kita tetap mendekati kita. Saat-saat orang jauh dari kita, ibu kita merangkul kita, menyabarkan kita, mengurus kita. Apalagi kita ingat mulai dari kandungan 9 bulan lebih kurang dalam kandungan, dia jaga kita dengan sebaik-baiknya. Begitu kita terlahir dunia, kalaulah andaikan ada 2 pilihan, salah satu harus meninggal atau salah satu harus korban, ibu kita minta kepada Allah, anakku selamatkan. Biarlah aku kembali ke pangkuanmu, ya Rabb. Begitulah cinta dan sayangnya ibu kepada anaknya, kita-kita ini. Ketika kita masih kecil, kita ingat saat-saat kita sakit, ibu kita nggak tidur ngurus kita. Saat-saat kita buang air besar, orang menjauh, ibu kita membersihkannya dengan tangannya langsung. Saat-saat kita menangis, dia dekap kita. Begitulah ayah, ibu ngurus kita. Karena itu, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dalam kondisi kita berada dalam lapas? Ini taubahnya seperti pemuda terkurung dalam batu. Doakan ibu kita. Doakan ayah kita. Segala urusan itu Allah yang punya urusan.
minta maaf kepada kedua orang tua. Terlebih-lebih terkadang kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa, masuk ke 1 Syawal, kita masih juga di tempat ini mengingatkan takbir itu kepada ayah, ibu, dan anak. Ketika takbir berkumandang Allahu Akbar, terbayang wajah ayah kita, terbayang wajah ibu kita. Tapi apa daya kita berada di tempat ini. Karena itu jemaah sekalian, niat tekadkan dari sekarang, karena ibu, karena ayah, kita berubah. Selesai permasalahan kita. Kalaupun ibu kita nggak bisa kita bantu dengan harta, sekurang-kurangnya kita jangan menyusahkannya. Kalaupun kita nggak bisa membantunya, tapi sekurang-kurangnya jangan kita buat dia menderita. Karena orang tua kita, pengorbanannya kepada kita luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah andaikan kita sebagai anak terus mendoakan ibu kita, selesai solat 5 waktu kita kerjakan, insya Allah minta ampun kepada orang tua. Kenapa kita mesti minta ampun, minta maaf kepada orang tua? Karena mana tahu mata ini pernah memandang ibu kita dengan tajam. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni mataku, ya Allah. Mungkin selama ini barangkali mataku ini tajam menatap ibuku, ayahku. Ampuni, jangan kau jadikan mataku ini adalah mata durhaka kepada kedua orang tuaku. Turun lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni lisanku, lidahku yang pernah nada tinggi, nada kasar kepada kedua orang tuaku. Ampuni lidahku, ya Allah. Mungkin kita tanpa kita sadari pernah kita berkata kasar atau nada tinggi di hadapan ayah ibu kita. Moga-moga kita diampuni oleh Allah. Lisan kita tidak menjadi saksi kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Demikian juga, mungkin kita pernah masa bersama orang tua kita, tangan kita bisa, mungkin pernah memberikan sesuatu dengan tangan kiri kita, atau mengambil sesuatu dari ibu kita, ayah kita dengan tangan kiri kita. Moga-moga ibu kita tidak merasa tersinggung, ibu kita tidak merasa tersakiti. Mudah-mudahan tangan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi saksi kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kepada siapa saya wajib patuh? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa ya lagi ya Rasul? Ibumu. Adakah lain yang lagi ya Rasul? Ayahmu. Barulah 3 kali kepada ibu, 1 kali kepada ayah. Begitulah tingginya derajat ibu, karena ibu kita ada 3 hal yang dia lakukan tidak mampu seorang ayah melakukannya. Kenapa sampai 3 kali? Pertama, ibu kita mengandungkan kita 9 bulan lamanya dengan letih, lesu, dan payah. Yang kedua, ibu kita yang melahirkan kita, menggadaikan nyawa. Yang ketiga, ibu kita yang menyusukan kita. Itu makanya kata Nabi 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Wajib kau patuhi, wajib kau taati. Kemudian ayahmu. Karena terus terang saja ayah juga luar biasa dalam hidup kita.
Dia pertaruhkan tenaga, pikiran, segalanya untuk menghidupi anak. Dan bahkan bertarung di lapangan pun beliau siap untuk mengisi kebutuhan anaknya. Nah, karena itu jamaah sekalian, jasa orang tua enggak terbalas kita. Jasa orang tua tidak bisa kita bayar. Tidak ada lain kecuali jadikan diri kita menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Jadikan diri kita orang yang taat kepada Allah. Perintahkan Allah tidak ada lain kecuali berbakti, bertaat kepada Allah. Hanya itu saja. Urusan lain Allah yang punya urusan. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak tahu dia keampuhan tongkatnya. Tidak tahu Nabi Musa itu kehebatan tongkatnya. Hanya tugas Nabi Musa, tongkat itu sebagai saksi kemana beliau pergi membawa tongkat. Berbakti kepada Allah. Taat kepada Allah. Tapi ketika Nabi Musa dikepung di pinggiran laut, di depan musuh, di belakang laut, lalu Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke laut Musa, sehingga lautan terbelah. Nabi Musa juga tidak tahu. Maka itulah rahasia yang diberikan Allah. Sebenarnya ada juga rahasia ataupun hikmah diberikan Allah kita di dalam tempat ini. Tapi kita tidak teliti apa itu hikmah kejadian yang kita terima. Sama halnya seperti Nabi Yusuf. Bukan sebentar Nabi Yusuf itu dalam penjara. Bukan sebentar. Tapi apa tujuan Allah? Hikmahnya apa? Nabi Yusuf keluar dari penjara, ujung-ujungnya jadi raja. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dalam penjara juga ketaatan kepada Allah luar biasa. Dipergunakannya penjara itu bakti, taat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan sebuah kelebihan kepada Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi raja. Banyak sebenarnya kisah-kisah Nabi yang perlu kita ketahui, seperti Nabi Yunus. 40 hari, 40 malam dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak lagi bisa menjamin dirinya selamat. Tapi karena taat terus kepada Allah, 40 hari, 40 malam, Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan dengan selamat. Siapa yang berbuat? Allah. Coba perhatikan, di bahasa lasna cuba mempenihani kerina. Nabi Ayub bukan sebentar. Bukan sebentar beliau sakit. Belasan tahun badan beliau dihantam oleh ulat. Harta terbakar, ternaknya mati semua, bahkan anak pun musnah. Tapi Nabi Ayub terus tabah dan sabar. Allah mengangkatkan derajat Nabi Ayub. Karena itu jamaah sekalian, dengan kondisi dan keadaan seperti ini, mari kita manfaatkan semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini, usahakan kita lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang di luar sana. Insya Allah, Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Karena kita tugas kita, illa liya'budun, kecuali kita hanya menyembah kepadanya, urusan yang lain Allah yang punya urusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.